wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sekarang ibu akan absen kalian dulu ya. Sebentar, duduk dulu ya. Rina, hadir? Hadir. Bila, hadir? Hadir. Zahwa, hadir? Siapa ini? Ahmad. Ahmad hadir nggak? Gimana Ahmad? Ahmad ada ya? Kamu kok diem aja sih, Ahmad? Terus Putri hadir? Riki hadir? Hadir. Siapa ada yang nggak masuk nggak? Ada nggak? Nggak ada ya, semua masuk ya. Alhamdulillah, semuanya masuk. Kita tanda tangan absen dulu ya. Oke. Bagus. Oke. Nah, sekarang ibu akan preview dulu pertemuan minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah di dalam buku ini, buku Sejarah Indonesia ini, kita minggu lalu sudah habis membahas tentang bab 1 mengenai apa? Bab 1 mengenai peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, kemarin itu peradaban awalnya kita sudah membahas tentang beberapa bab. Yang pertama kemarin subbab ya, membahas tentang beberapa subbab. Yang pertama kemarin kita sudah membahas konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronik, terus apalagi ada yang tahu? Ruang dan waktu. Terus kita kemarin juga sudah mempelajari tentang perubahan keberlanjutan dalam sejarah. Untuk bab selanjutnya ini nanti yang kita bahas hari ini, kita akan membahas tentang masuknya Hindu-Buddha, masuknya ini bangsa Indonesia di masa Hindu-Buddha. Jadi nanti kita akan membahas tentang gimana terbentuknya, maksudnya gimana agama Hindu dan Buddha ini bisa ada. Terus kita harapkan kalian juga bisa menyebutkan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu apa saja. Nanti kita akan mempelajari itu hari ini. Untuk yang pertama ya, Ibu di sini sudah kemarin memberi gambaran tentang bangsa Arya dan bangsa Arya dan Dravida. Ya, Ibu tempel ini ya gambarnya ya. Sudah jelas anak-anak? Ini nenek moyang bangsa Dravida. Ini ya nenek moyangnya bangsa Dravida. Terus ini nenek moyangnya bangsa Arya. Terus ini di lembah Sungai Indus ini. Ini tempatnya bangsa Arya. Ibu tempel di sini ya biar kalian nanti jelas bahwa misalnya hari ini kita akan mempelajari tentang bab ini. Mana spidolnya? Kalian kok lemes apa udah sarapan semua ya? Udah ya? Ya ini siang ya. Tadi udah makan siang? Maksudnya tadi habis isoma kalian udah makan ya? Sebenarnya sejarah ini harusnya diletakkan di pagi hari karena biar kalian semangat. Kalau di siang hari kayak gini kalian jadinya lemes ya. Jadi mana spidolnya ini ya? Hari ini kita akan mempelajari bangsa Indonesia
di masa Hindu Buddha. Nah, sebentar, ini agak apa agak miber apa ya bahasa Indonesianya, kabur gini. Ibu tempel dulu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bangsa Indonesia di masa Hindu Buddha. Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu ya? Ini paham ya? Kita hari ini mempelajari tentang bangsa Indonesia di masa Hindu Buddha. Nah, kita akan pelajari yang pertama, lahirnya agama Hindu. Lahirnya agama Hindu di India dulu. Kita mempelajari tentang lahirnya agama Hindu dulu. Nah, lahirnya agama Hindu itu tidak terlepas dari pengaruh India ya, tentu saja pengaruh India. Nah, gimana agama Hindu ini bisa masuk ke India? Yang pertama, disebabkan oleh ini tadi, gambar yang Ibu kasih ini, bangsa Arya ya. Nah, di buku ini kalian buka dulu halaman 43. Di halaman 43 dijelaskan pada sekitar 1500 sebelum Masehi, ini bangsa Arya, ini bangsa Arya ya. Bangsa Arya berhasil menaklukkan bangsa Dravida. Jadi bangsa Arya berhasil menaklukkan bangsa Dravida. Nah, bangsa Arya ini kepercayaannya itu roh nenek, bukan. Kalau bangsa Arya ini kepercayaannya dewa-dewa. Jadi bangsa Arya itu lebih ke politeisme. Nah, ini bangsa Arya. Kalau bangsa Dravida ini lebih percaya ke nenek moyang. Bangsa Arya dan bangsa Dravida ini percaya nenek moyang. Nah, sekarang Ibu akan memanggil satu anak. Kalian bacakan ini. Kalian bacakan keterangan yang sudah Ibu tulis. Kalian bacakan. Ayo Bila, bacakan. Dibacakan. Ini bangsa Arya dan Dravida. Ayo dibaca. Jangan ditutupin wajahnya Bila. Bangsa Arya dan Dravida, para sejarawan di seluruh dunia sepakat bahwa kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa dan peradaban lembah sungai Indus dibangun oleh sebuah kaum bernama Dravida. Mereka dapat dikategorikan kepada ras Australoids yang memiliki ciri bibir Sudah. hitam hidung. Kamu itu bacanya kurang jelas, jadi Ibu baca aja ya. Bila ini sepertinya sedikit ngantuk ya. Nah, sejarawan dunia itu sepakat bahwa kebudayaan Mohenjo-daro Harappa dan peradaban lembah sungai Indus dibangun oleh sebuah kaum. Nah, kaumnya ini namanya Dravida ini tadi. Bangsa Dravida. Mereka ini ciri-cirinya itu mulutnya tebal, alisnya tebal juga, terus hidungnya pesek, terus tegap gitu. Jadi dia gagah besar. Nah, biasanya kalau ras-ras kayak gini tuh biasanya Australoid. Nah, bangsa Dravida ini sudah lama banget, sudah lama sekali menetap di Sungai Indus, di wilayah lembah Sungai Indus. Ini bangsa Dravida. Ini nenek moyangnya bangsa Dravida. Setelah itu, tadi kan Ibu menjelaskan bangsa Arya berhasil menaklukkan bangsa Dravida. Setelah sekian lama bangsa Dravida membangun tadi
peradaban di India, bangsa Dravida menguasai wilayah Indus begitu lama, sekian lama, bangsa Arya ini datang untuk menaklukkan bangsa Dravida tadi. Nah, karena bangsa Arya menganut banyak dewa-dewa, terus bangsa Dravida menganut sistem mempercayai nenek moyang, akhirnya kepercayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida ini terjadi akulturasi kepercayaan yang akhirnya muncullah akhirnya agama Hindu. Agama Hindu ini akhirnya muncul. Sudah paham? Jadi agama Hindu muncul karena adanya akulturasi kepercayaan dari bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya menganut banyak dewa atau dewa-dewa, atau disebut juga politeisme. Ini dia dewa-dewa. Terus ini nenek moyang. Ini polytheisme. Sudah paham ya? Jadi gitu urutannya. Agama Hindu muncul karena adanya akulturasi dari bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya menganut sistem dewa-dewa, sedangkan menganut sistem kepercayaannya masih banyak dewa atau dewa-dewa, sedangkan bangsa Dravida menganut kepercayaan nenek moyang. Sudah paham ya yang Ibu jelaskan tadi? Sudah paham? Paham ya? Sekarang Ibu menjelaskan di sini, dibuka halaman selanjutnya. Nah, sekarang bangsa Arya ini memiliki sistem kasta. Pastinya kalian sudah tahu ya bangsa Arya ini sistem kastanya apa saja. Ini sudah sangat terkenal dan pasti banyak orang yang tahu ya. Itu apa saja? Ada berapa kasta? Bila ada berapa kasta? 4. Ada 4 kasta di agama Hindu. Ini dari bangsa Arya ada 4 kasta. Apa saja kastanya? Ini Bu sudah menjelaskan ada beberapa 4 kasta. Yang pertama kasta apa yang paling tertinggi? Ada yang tahu? Apa Bil? Kasta tertinggi. Tahu nggak? Ini dia gambarnya. Ini gambar kasta ya. Sistem kasta pada masa bangsa Arya. Ini sistem kastanya. Yang pertama ini ya. Ada 4 kasta. Apa saja? Yang pertama di sini Brahmana. Brahmana ini diisi oleh orang-orang seperti pendeta, terus rohaniawan, kayak gitu, diisi sama pemuka agama, itu Brahmana, kasta Brahmana. Terus yang kedua, kasta Ksatria. Nah, Ksatria ini kastanya dimiliki oleh
para pemimpin atau lembaga pemerintahan. Ini kasta kesatria. Terus yang ketiga, kasta apa? Ada yang tahu? Waisya. Diisi oleh para prajurit perang, terus petani, pedagang, nelayan, terus pokoknya ini golongan 3 ini masuk waisya seperti yang tadi Bu sudah jelaskan. Terus yang keempat, ini sudra. Kasta sudra. Kasta sudra ini biasanya bekerja melayani, jadi seperti budak. Tapi masa sekarang udah nggak ada ya budak. Terus para buruh-buruh itu masuk kasta sudra. Sudah ya? Paham? Ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira dari yang Ibu jelaskan hari ini, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ibu lanjut kalau seperti itu. Kalau gitu. Nah, bangsa Arya ini tadi memiliki kan tadi Bu menjelaskan banyak dewa-dewa dari bangsa Arya. Nah, dewa-dewanya itu ada tiga atau disebut Trimurti. Trimurti ini diisi oleh siapa saja? Trimurti. Ada yang tahu yang pertama siapa? Trimurti. Trimurti yang pertama? Wisnu. Brahmana dulu dong. Brahmana dulu. Terus setelah itu apa, Bil? Nomor 2 Wisnu. Terus yang nomor 3 apa? Dewa Shiwa. Ini 3 dewa yang dipercayai oleh bangsa Arya. Trimurti atau disebut Trimurti. Terus kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang kitabnya agama Hindu. Kitabnya agama Hindu ini disebut Weda. Ya. Nah, Wedanya agama Hindu ini ada 4 bagian. Yang pertama Rig Weda. Yang kedua Yajur Weda. Yang ketiga Samaweda. Yang keempat Atharwa Weda. Udah paham ya? Paham? Bil, paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Paham. Ini untuk gimana masuknya agama Hindu. Ini agama Hindu. 1500 sebelum Masehi. Terus sekarang agama Buddha. Ini Hindu, ini Buddha. Agama Buddha lahir sebagai reaksi dominasi kasta Brahmana dalam ritual keagamaan. Muncullah ajaran praktis yang dapat dilaksanakan semua kalangan masyarakat, yaitu Buddhisme yang disebarluaskan oleh Siddhartha Gautama, putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Agama Buddha lahir di wilayah Nepal yang sekarang disebut Nepal. Nah, makanya Nepal itu agamanya kayak banyak pagoda-pagoda gitu kan. Terus itu karena dulunya agama Buddha ini lahir di Nepal.
pada abad ke-5. Abad ke-5. Agama Buddha lahir pada abad ke-5 di Nepal. Nah, kitab sucinya agama Buddha itu namanya Tripitaka. Tripitaka. Tri ini maksudnya 3. Terus pitaka artinya keranjang. Berarti 3 keranjang. Maksudnya 3 keranjang itu apa? Ada 3 kumpulan tulisan namanya Winaya-Patika, Sutranata Pitaka, Abhidharma Pitaka. Ini kitabnya Tripitaka tadi. Jadi ada tiga bagian, ada 3 kumpulan tulisan. Menggunakan bahasa Pali ya. Menggunakan bahasa Pali. Bahasa Pali. Sudah? Paham ya Ibu jelaskan tadi? Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teori tentang pembawa masuk kebudayaan India ke Indonesia. Teori. Ini ada berapa teori, Bill? Ada berapa teori? Ada berapa teori? Udah. Salah, ayo berapa? Ayo. Berapa? Ada berapa teori? 6. Ada 4 teori. Ini sudah sangat terkenal ya 4 teori ini. Yang pertama, teori apa, Bill? Ini hampir sama kok semuanya sebenarnya. Maksudnya nama-namanya pasti udah nggak asing di telinga kalian. Ada 4 teori ini. Yang pertama, teori Vaishya. Ini tadi teori Vaishya dibawa oleh para Vaishya atau pedagang. Berarti ini pedagang. Terus kedua, teori Ksatria. Ini pendukungnya. Ini tadi kebalik ya, berarti C.C. Brock, Mukherjee, J.L. Moens. Ini tadi pendukungnya teori Ksatria. Ibu tadi kebalik, maaf. Terus yang ini, yang teori Vaishya, N.J. Krom. Paham ya? Teori Ksatria dibawa oleh para ksatria. Para ksatria siapa saja? Para pemimpin lembaga. Itu teori ksatria. Terus teori Brahmana. Siapa saja teori Brahmana ini? Teori Brahmana itu berarti artinya India masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para Brahmana atau pemuka agama, pembawa agama. Itu sedang mencari hijrah atau melakukan perjalanan. Akhirnya beliau sekaligus menyebarkan agama Hindu. Terus yang keempat, yang terakhir, teori arus balik. Nah, teori ini menjelaskan bahwasannya agama Hindu atau ajaran Hindu, ajaran India dibawa ke Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri yang melakukan perjalanan ke India atau melakukan belajar agama Hindu ke India. Terus setelah pulang dia menyebarkan agamanya ke
wilayahnya sendiri ke Indonesia. Sudah paham? Ini tadi tentang maksudnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Sekarang hari ini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang beberapa kerajaan di Indonesia yang menganut agama Hindu. Yang pertama, ini tadi sudah jelas ya Ibu Kotekin. Yang pertama, beberapa kerajaan. Kita akan mempelajari beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini berada di Mahakam, di tepi Sungai Mahakam. Tepi Sungai Mahakam. Nah, kalian Ibu beri tugas. Udah Ibu kasih kisi-kisi. Kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Mahakam. Sekarang kalian jelaskan masa kejayaan Kerajaan Kutai sama runtuhnya Kerajaan Kutai. Coba dijelaskan. Ayo Bila. Udah? Ini dijelaskan, dibaca ya, yang keras ya. Yang keras. Dari prasasti Yupa dapat Hey. bahwa masa kejayaan Dibaca yang jelas dong. masa kejayaan Kerajaan Kutai. Dari prasasti Yupa dapat diketahui bahwa masa kejayaan Kerajaan Kutai berlangsung ketika diperintah oleh Raja Mulawarman. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Paprakeshvara. Paprakeshvara adalah rumah suci keramat yang merupakan sinkretisme antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Sebagai keturunan Mulawarman juga melakukan upacara Pratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta ksatria. Pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara Hinduan ini dipimpin oleh pendeta kaum Brahmana dari orang Indonesia asli. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari. Selain itu, di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, kehidupan ekonomi kerajaan kembali berkembang pesat. Ayo semua disimak ya, Bila. Yang keras, Bil. Letaknya sangat strategis. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Keadaan Kerajaan Kutai setelah sejak saat itu wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura berada di bawah kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara. Sudah? Sudah ya. Itu tadi sudah silakan duduk kembali, Bil. Sudah dijelaskan sama Bila bahwasanya dari prasasti Yupa, ini prasasti Yupa. Mana ya prasasti Yupa? Prasasti Yupa ini ada 7 bagian ya. Sekarang kalian kalau pengen lihat prasasti Yupa, kalian ke ke Museum Nasional di Jakarta. Ini disimpan di lantai 2 Museum Nasional Jakarta. Ini ya. Tahu? Ini prasasti Yupa. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 prasasti. Nah, prasasti Yupa ini isinya menceritakan tentang Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Berapa tadi? Ada berapa sapi, Bil, tadi? Berapa lembu? Bil? 20.000. 20.000, pinter.
ada 20.000 lembu. Jadi Raja Mulawarman ini menyumbangkan lembu sebanyak 20.000 lembu kepada kaum Brahmana. Nah, Mulawarman ini disebutkan sebagai cucu dari Kudungga dan anak dari Aswawarman. Prasasti ini merupakan bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang beragama Hindu di Indonesia. Jadi kerajaan Kutai ini kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai ini sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Sudah lama kan? Ini kerajaan Kutai. Nah, tadi juga, sudah dibacakan juga sama Bila, kerajaan Kutai ini mengalami masa kejayaan pada masa Mulawarman tadi, hingga beliau Mulawarman menyumbangkan 20.000 lembu kepada para kaum Brahmana. Terus bagaimana kerajaan Kutai ini bisa runtuh? Dijelaskan keadaan kerajaan Kutai setelah Mulawarman tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Kerajaan Kutai kemudian runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam. Jadi sudah muncul agama Islam. Akhirnya kerajaan Kutai ini mulai mengalami kemunduran. Pada tahun 1635 Masehi, tahun 1635 ini raja terakhir kerajaan Kutai, Maharaja Dharma Setia, gugur. Jadi raja terakhir kerajaan Kutai itu gugur di tangan Pangeran Sinum Panji Mandapa dari Kesultanan Kutai. Sejak saat itu wilayah kekuasaan kerajaan Kutai berada di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai. Jadi setelah raja terakhirnya gugur di perang, akhirnya kerajaan Kutai ini dikuasai oleh Kesultanan Kutai. Ini tentang kerajaan Kutai Kartanegara. Selanjutnya, ini tadi ya prasastinya kerajaan Kutai, Ibu tempelkan biar kalian jelas. Mana ini? Kok nggak bisa? Ini prasastinya, prasasti tertua peninggalan kerajaan Kutai, prasasti Yupa. Kalau kalian ingin mengunjungi, ingin melihat prasasti ini ada di Museum Nasional yang ada di Jakarta. Nah, sekarang kita lanjut kerajaan selanjutnya. Sebelumnya saya kasih lihat ya, ini kerajaan Kutai, cantik banget kan? Ini dulunya, ini peninggalan kerajaan Kutai yang sekarang candi ini peninggalan kerajaan Kutai. Selanjutnya, kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara. Sudah jelas ya namanya aja, Tarumanegara, pasti ada di tepi Sungai Citarum. Sekarang ayo jelaskan lagi. Ayo maju, siapa yang mau ini? Jelaskan. Silakan. Ayo disimak ya, keras ya Bil ya. Agak tengah Bil. Sudah? Puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada saat perintah Purnawarman yang merupakan raja ketiga. Purnawarman adalah penganut agama Hindu
Sultan Vaisnawa pada 300-907 Masehi. Punawara bangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota ini diberi nama Sendapura, cikal bakal Sunda. Sekarang Maharaja Gunawarman adalah raja yang gagah berani, bijaksana dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Ada asal melintasi dilakukan pengalihan sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan pada musim kemarau. Perekonomian di pojokan ini cukup maju, dibuktikan dengan raja memberikan sedekah 1000 ekor sapi pada para Brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pendidikan juga sudah diatur. Di bawah kuasaannya pula ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Selain itu, kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut berarti juga terjalin. Contohnya kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa terlebih memikirkan untuk kembali ke kerajaan sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, kerajaan baru tidak dapat memutuskan untuk memisahkan kehidupan wilayah bekas kerajaan Tarumanegara menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, dan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Ya, jelaskan, silahkan duduk kembali gini. Nanti capek kalau berdiri terus. Tadi sudah dijelaskan ya, sudah dibacakan sama teman kalian bahwasanya kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang merupakan raja ketiga kerajaan Tarumanegara. Nah, kenapa kok bisa disebut bahwa masa kejayaannya pada masa Raja Purnawarman ini? Karena Purnawarman membangun ibu kota yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal kata Sunda yang sekarang ada di Jawa Barat, suku Sunda, itu berasal dari Sundapura ini tadi. Terus Raja Purnawarman sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Contohnya pada masa pemerintahannya dilakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Itu akhirnya beliau Raja Purnawarman membangun sungai Gomati sepanjang 12 km. Nah, perekonomian di kerajaan ini juga sangat maju, dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Jadi Raja Purnawarman ini memberikan 1000 sapi kepada para Brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Di bawah kekuasaannya pula ada 48 kerajaan kecil-kecil. Jadi selain kerajaan Tarumanegara, ada 48 kerajaan kecil-kecil di daerah kerajaan Tarumanegara tadi. Sudah jelas ya? Nah, pada masa kerajaan Purnawarman ini juga Raja Purnawarman ini menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik ini tersebut berarti juga terjalin. Berarti kerajaan Tarumanegara ini menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Akhirnya kan kerajaan Tarumanegara kan menjadi kerajaan yang sangat terkenal dengan hubungan diplomatik yang kuat dengan Cina. Nah, bagaimana kerajaan Tarumanegara ini bisa runtuh?
pada 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri. Jadi bukannya mengurus kerajaan Tarumanegara, tapi Tarusbawa tadi kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Terus dengan begitu wilayah bekas kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi 2. Tarumanegara akhirnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang ini kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Jadi yang sebelah sini kerajaan Sunda, sininya sungai, samping sungai, dan sininya Galuh. Jadi kerajaan Sunda dan Galuh ini dibatasi oleh Sungai Citarum. Paham ya? Kerajaan Tarumanegara. Tentang kerajaan Kalingga. Ini gambarnya kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan Kalingga ini dipimpin oleh kerajaan Kalingga, dipimpin oleh Ratu Sima. Udah jelas? Aduh, ini waktunya sepertinya sudah mau habis ya. Silahkan yang ingin bertanya dulu. Tapi Ibu jelaskan dulu deh kerajaan Kalingga tadi. Pemimpin kerajaan Kalingga ini yang berhasil membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan. Ratu Sima memerintah dengan sangat keras, tegas, tetapi juga adil, sehingga rakyatnya hidup dengan aman, tertib, dan teratur. Pada masa kejayaannya, kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Berarti kerajaan Kalingga ini agamanya Buddha. Maksudnya Buddha. Nah, sepeninggal Ratu Sima, kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Jadi setelah Ratu Sima meninggal, kerajaan Kalingga dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, ini untuk prasastinya kerajaan ini prasastinya tadi, ini prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciariten memiliki arti sebagai bahwa ini kaki Dewa Wisnu itu menginjak ke sini. Ialah telapak yang mulia yang Sang Purnawarma, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Silakan Bill, bertanya Bill. Silakan bertanya. Jadi saya pernah membaca beberapa artikel dari internet bahwasanya telah ditemukan gudang bekas benteng kota Mohenjo-daro dan berapa yang hanya tanyakan apa fungsi gedung tersebut. Oh iya ya. Jadi fungsi gedung yang ditemukan di benteng kota Mohenjo-daro dan Harappa ini fungsinya sebagai pertanian dan perekonomian ya. Jadi sebagai penyimpanan padi, terus tebu dan hasil pertanian lainnya, sama penyimpanan upeti dan pajak dari rakyat. Paham? Bil, paham nggak? Sudah ya. Karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan sekian untuk pelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.